Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Faridawati, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pasca Sarjana UMS Serpang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi tentang perkuliahan, pengembangan bahan ajar, tentang menyimak berbicara, teori dan praktik oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Bab 1. Pendahuluan. Mempelajari bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan komponen penting dalam kebutuhan setiap individu. Bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan. Bahasa alat komunikasi untuk mengirimkan pesan. Tujuan mempelajari bahasa: 1. Agar siswa memiliki keterampilan berbahasa. 2. Mengembangkan kepribadian. 3. Penerapan bahasa Indonesia dalam komunikasi menjadi lebih baik. 4. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia mempelajari 4 aspek, yaitu 1. Menyimak, 2. Berbicara, 3. Membaca, 4. Menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling berkaitan. Keduanya diperlukan untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi menurut Suleha tahun 2013. Fungsi keterampilan berbicara yaitu siswa dapat menyampaikan pesan sehingga dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Sedangkan fungsi keterampilan yaitu siswa dapat memahami isi pesan yang didengar untuk disampaikan lagi pada orang lain. Bab 2. Hakikat dan jenis menyimak. A. Hakikat menyimak. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu manusia dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut. Mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja serta penuh perhatian terhadap apa saja yang didengar. Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan bereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak merupakan proses yang telah individu lakukan sejak dini. Menyimak berperan penting dalam pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa anak. Menurut Koliver tahun 2017, anak akan melalui tahapan menyimak sebagai berikut. 1. Anak mengenal berbagai bunyi melalui hasil dengar dan simak. 2. Anak akan mengenal kata-kata yang hampir sama bunyinya melalui pengamatan. 3. Anak tersebut memahami perintah dan menerapkan kondisi perintah tersebut. Anak berminat mendengarkan isi berita dan dapat menghayati serta menghargainya. Anak mengenal kalimat-kalimat sederhana dan membedakan kalimat benar dan salah. B. Jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut Sutari yang disitir oleh Hijriah tahun 2016 sebagai berikut. 1. Menyimak ekstentif. Menyimak ekstentif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung seorang guru. 2. Menyimak intensif. Menyimak intensif atau intensive listening adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi dan dikontrol. 3. Menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi sosial seperti tempat masyarakat sering bercakap-cakap mengenai hal yang menarik perhatian sehingga semua orang mendengarkan satu sama lain. 4. Menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif atau casual listening dan extensive listening. 5. Menyimak estetik. Menyimak estetik adalah menyimak apresiatif atau apresiasional listening fase terakhir kegiatan menyimak. 6. Menyimak kritis. Menyimak kritis untuk memperoleh kebenaran suatu informasi. 7. Menyimak konsentrasi. Menyimak dengan jenis telaah. Menyimak untuk mengikuti petunjuk. 8. Menyimak kreatif. Jenis menyimak yang mengakibatkan pembentukan atau rekonstruksi anak secara imajinatif. 9. Menyimak interogatif. Menyimak intensif menurut
menuntut konsentrasi penuh. 10. Menyimak pasif. Jenis kegiatan menyimak dalam penerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya kita saat belajar. 11. Menyimak selektif. Menyeleksi dan menerima informasi atau kosakata baru yang sekiranya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. Tujuan dan manfaat menyimak. Keterampilan menyimak berperan penting bagi keberhasilan akademik siswa. Melalui keterampilan menyimak, siswa dapat memperoleh pengetahuan secara langsung yang dipaparkan guru. Adapun Hamid tahun 2015 memaparkan bahwa tujuan menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak umum dan menyimak kritis. Tujuan menyimak umum: 1. Mengingat rincian penting secara tepat mengenai ilmu pengetahuan khusus. 2. Mengingat urutan sederhana atau kata dan gagasan. 3. Mengikuti pengarahan-pengarahan secara lisan. 4. Memparafrase suatu lepesan lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan. 5. Mengikuti suatu urutan pengembangan plot, pengembangan watak atau pelaku cerita dan argumentasi pembicara. 6. Memahami makna denotatif kata. 7. Memaknai makna konotatif kata-kata. 8. Memahami makna kata melalui konteks percakapan. 9. Mendengarkan untuk mencatat rincian-rincian penting. 10. Mendengarkan untuk mencatat gagasan utama. 11. Menjawab dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan. 12. Mengidentifikasi gagasan utama dan meringkas. 13. Memahami hubungan antara gagasan dan organisasi yang cukup baik untuk menentukan apa yang terjadi berikutnya. 14. Menghubungkan materi yang diucapkan secara lisan dengan pengalaman sebelumnya. 15. Mendengar untuk alasan kesenangan dan merespon emosional. Menurut Setiawan dalam Hijriah tahun 2016, manfaat menyimak dijabarkan sebagai berikut. 1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan ilmu, keilmuan dan hasanah ilmu. 3. Memperkaya kosakata, menambah perbedaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. 4. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. 5. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. 6. Meningkatkan citra artistik jika yang disimak merupakan bahan simakan yang isinya halus dan bahasanya menarik. 7. Mengunggah kreativitas dan semangat menciptakan untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan yang berjati diri. Bab 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Seorang penyimak perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi simakan. Artinya, ia harus sering berlatih menyimak. Sadono dan Slamet tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi keefektifan menyimak untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yakni unsur pembicara, pembicaraan, situasi menyimak, dan penyimak. Pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, informasi kepada penyimak melalui bahasa lisan. Faktor yang diharapkan muncul pada pembicara. Penguasaan materi. Pembicara hendaknya menguasai, memahami, dan mendalami benar-benar materi yang akan disampaikan kepada pendengar atau penyimak. B. Berbahasa baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik, dekat, dan sesuai dengan keterampilan menyimak, ucapan jelas, intonasi yang tepat, susunan kalimat yang tidak berbelit, sederhana, dan efektif serta bervariasi akan membantu keaktifan penyimak untuk mengikuti pembicaraan dengan seksama. C. Percaya diri. Pembicara hendaknya selalu percaya kemampuan dirinya, menguasai dan dapat menyampaikan materi pembicaraan dengan terampil dan mantap. D. Berbicara sistematis. Bahan yang disampaikan oleh pembicara hendaknya disusun sistematis dan logis agar mudah diikuti oleh penyimak. E. Gaya berbicara menarik. Pembicara perlu tampil dengan gaya menarik dan simpatik. Ia hendak menghindari monotonitas dan perilaku yang dibuat-buat. F. Kontak dengan penyimak. Pembicara perlu menyesuaikan diri, menghargai, menghormati, serta menguasai pendengarnya. D. Pembicaraan. Pembicaraan adalah materi, isi, pesan, atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak. Pembicaraan yang menarik akan memenuhi hal-hal berikut.
A. Aktual. Pembicaraan diusahakan mengenai masalah yang aktual, hangat, atau baru. Berguna. Pembicaraan mestilah sesuatu yang berguna, berarti bermanfaat dan bermanfaat bagi penyimak. C. Dalam pusat penyimak, materi pembicaraan yang menjadi pusat minat perhatian penyimak tentu akan lebih menarik dan diminati oleh penyimak. D. Sistematis. Pembicaraan yang sistematis akan memudahkan penyimak untuk mengikuti alur pembicaraan. E. Seimbang. Taraf kesulitan pemateri pembicaraan hendaknya seimbang dengan taraf kemampuan dan pengalaman si penyimak. C. Penyimak. Penyimak adalah orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa menyimak berlangsung. Penyimak merupakan faktor yang paling penting menentukan keefektifan dalam peristiwa menyimak berlangsung. Hal yang berkaitan dengan penyimak: A. Kondisi fisik mental penyimak harus dalam keadaan baik, stabil. B. Konsentrasi penyimak harus memusatkan perhatian. C. Bertujuan yang jelas. D. Minat dasar aktivitas seorang penyimak. E. Berkemampuan linguistik dan non-linguistik. D. Situasi menyimak. Situasi menyimak dapat diartikan sesuatu yang menyertai kegiatan penyimak di luar pembicaraan, dan penyimak. Hal yang perlu diperhatikan dalam situasi menyimak sebagai berikut: A. Ruangan. B. Waktu. C. Suasana dan lingkungan. D. Peralatan pendukung. Bab 5. Praktik dan penilaian penyimak. A. Praktik menyimak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menyimak, yakni 1. Relevan dengan kompetensi yang dicapai. 2. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar. 3. Mengembangkan aktivitas, kreativitas siswa, serta secara individual atau kelompok. 4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 5. Mengarahkan aktivitas belajar siswa pada tujuan pembelajaran. 6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut peralatan yang rumit. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 8. Memperbanyak pemberian materi visual. 9. Setiap input bahasa lisan yang diberikan harus diucapkan dengan jelas, perlahan, dan berulang. 10. Jangka konsentrasi siswa sekolah dasar biasa terbatas. 11. Memastikan pemahaman siswa hendaknya dilakukan saat kegiatan menyimak berlangsung. 12. Kegiatan menyimak disertai gerakan, tidak hanya berdiam diri. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak: 1. Simak ulang. 2. Dikte. 3. Memperluas kalimat. 4. Merespon simakan. 5. Permainan bahasa. 6. Bisik berantai. 7. Mendengarkan cerita. 8. Merangkum pembicaraan. B. Penilaian menyimak. Sebagai satu dari 4 keterampilan berbahasa, menyimak merupakan keterampilan yang memungkinkan seorang pengguna bahasa memahami bahasa yang digunakannya secara lisan. Menurut Nurgiantoro tahun 2014, ada 4 tingkatan tes keterampilan menyimak, yaitu 1. Tingkat ingatan, 2. Tingkat pemahaman, 3. Tingkat penerapan, dan 4. Tingkat analisis. Penilaian menyimak harus menyesuaikan dengan indikator pencapaian suatu materi simakan terlebih dahulu, sehingga untuk mengukur keterampilan hasil belajar menyimak, maka alat tes yang dibuat harus disesuaikan dengan indikator. Kemudian tujuan dari penilaian pembelajaran menyimak adalah untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran menyimak telah sesuai dengan kompetensi dasar khususnya dan indikator yang ingin dicapai. Dan bab 6. Rancangan pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak pada kurikulum 2013 atau Kurtilas terancang secara integratif sehingga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Susunan rancangan pembelajaran menyimak dalam kurikulum 2013 yaitu: menuliskan kompetensi inti atau KI, menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan model pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menyusun kegiatan pembelajaran, menentukan evaluasi dan penilaian pembelajar, dan terakhir membuat rubrik penilaian. Saya kira pemaparan kali ini cukup. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.